Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di situs keramat Pangeran Mansur Jaya, dan nanti akan saya jelaskan sesuatu hal yang ada di Keramat Tuk. Kenapa disebut Keramat Tuk dan kenapa dan siapa Pangeran Mansur Jaya, dan nanti kita akan diberitahu dan akan diperjelas oleh juru kunci utama, oleh Mas Raden Suparja. Ikuti terus perjalanan Saruban Misteri. Saat ini saya sudah berada di kediaman Mas Raden Suparja, dan beliau selain juru kunci di Keramat Tuk atau Pangeran Mansur Jaya, beliau pun seorang tokoh supranaturalis yang banyak dikenal oleh masyarakat sekitar dan juga banyak warga yang dari luar Cirebon. Dan beliaulah yang menjaga dan merawat situs Keramat Pangeran Mansur Jaya menjadi tetap asri hingga sekarang. Dan setiap hari-hari tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, banyak pengunjung yang datang dari luar Cirebon ataupun dari dalam Cirebon sendiri untuk melakukan hal-hal yang mereka lakukan dengan cara-cara mereka sendiri. Dan nanti mungkin Mas Raden Suparja akan menjelaskan. Tetapi sebelum itu, kita juga akan membahas pusaka-pusaka peninggalan yang ada di Keramat Pangeran Mansur Jaya. Seperti yang saya pegang ini, ada trisula, ada keris, ada macam-macam benda-benda pusaka yang nanti akan dijelaskan satu persatu oleh Mas Raden Suparja tentunya. Dan juga saya ditemani ada Mas Raden Agus ya, Mas Rosi, dan juga ada siapa? Mas Raden Teja. Nah, Mas Raden Teja ya, dan masih keluarga dalam keraton. Jadi kita ikuti terus perjalanan Saruban Misteri mengenai mengungkap sejarah Keramat Pangeran Mansur Jaya. Oke, sebelumnya saya minta ini Mas Raden Suparja, mohon maaf nih, sebelum kita bahas tentang peninggalan pusaka yang ada di sini, agar warganet nih biar tahu nih mengenai sejarah Pangeran Mansur Jaya yang ada di Cirebon, Kabupaten Cirebon ya maksudnya ya. Karena keramat ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang padat ya. Tapi keramat ini justru ada. Karena pada umumnya adanya tempat-tempat keramat biasanya jauh dari lingkungan masyarakat, tapi ini berada dekat di kawasan pemukiman masyarakat. Ini yang luar biasanya. Dan ini adalah situs yang menjadi sebuah kebanggaan di Cirebon tentunya. Silakan Mas Raden Suparja untuk menjelaskan sejarah Pangeran Mansur Jaya ini. Baiklah, terima kasih kau yang sudah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa perkenalkan dulu, nama saya adalah Mas Raden Suparja sebagai juru kunci situs dalam Keramat Tuk Pangeran Mansur Jaya yang berada di lokasi Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Bahwa situs Pangeran Mansur Jaya ini adalah salah satu situs yang dulu banyak sekali misteri yang ada di dalamnya. Adapun awal pertama ditemukannya balong Keramat Tuk Pangeran Mansur Jaya ini adalah mendapatkan peninggalan, yaitu sebuah sebatang kayu, yaitu namanya buyut kayu mati Pangeran Mansur Jaya, yaitu peninggalannya Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana yang dulu berada di tempat ini. Di zamannya Pangeran Mansur Jaya, Cirebon ini kekeringan yang sangat panjang sekali, sehingga masyarakat banyak sekali yang kelaparan di mana-mana, yang sangat membutuhkan air tentunya buat minum dan buat keperluan lain. Akhirnya Pangeran Mansur Jaya, Pangeran Matang Jimat, dan Pangeran Cakratawa ditugaskan untuk mencari mata air, di mana mata air itu berada. Bertiga sambil menyebarkan agama Islam, sambil syiar Islam, akhirnya mereka menemukan sebuah sebatang kayu yang dulu peninggalannya Mbak Cirebon. Dan di tempat itu pada waktu itu adalah pas waktu duha, jam 9 pagi. Pangeran Mansur Jaya dapat alamat, dapat ilham bahwa untuk mengangkat kayu perbatang tersebut dan ditancapkan ke tanah. Dengan mengucapkan bismillah, Pangeran Mansur Jaya menancapkan kayu tersebut ke tanah dan bunyi tuk yang sangat besar dan timbul mata air yang sangat besar juga.
sehingga Pangeran Mansur Jaya beserta pasukannya mengambil air wudhu, minum dan sebagainya, dan dilanjutkan oleh semua warga yang ada di sekitarnya berduyun-duyun untuk mengambil air tersebut. Pangeran Mansur Jaya dengan tegasnya, siapapun yang mengambil air tersebut, dia harus dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sholawat. Jadi dengan syiar Islamnya, Pangeran Mansur Jaya akhirnya bermukim di tempat ini sampai turun temurun. Dan sampai sekarang pun tempat ini, tempat situs Balong Kramat Pangeran Mansur Jaya ini diperingati, yaitu pada tanggal 19 Mulut, 19 Mulut itu diadakan acara ritual pengangkatan bukit kayu berbatang Pangeran Mansur Jaya. Dari berbagai penjuru, baik dari luar kota maupun dalam kota, menyaksikan sambil mengambil air yang di dalam Balong Kramat tersebut, karena meyakini mereka bahwa air ini mengandung karomah daripada Pangeran Mansur Jaya, yaitu Mansur Cekia Jaya Badan. Itu salah satunya, makanya banyak sekali orang-orang yang auranya tertutup mandi di Balong Kramat, dibersihkan auranya dan sebagainya. Dan sampai sekarang kami selaku keturunan daripada Pangeran Mansur Jaya melestarikan adat istiadatnya, melestarikan situs cagar budayanya, dan merawatnya sampai sekarang. Itu cerita sekilas dari Pangeran Mansur Jaya. Dan Pangeran Mansur Jaya meninggalkan beberapa pusaka di antaranya. Itu sangat banyak sekali di sini yang Bapak semuanya lihat. Ini adalah peninggalan daripada buyut kami, yaitu peninggalan dari Pangeran Mansur Jaya. Oke, jadi sangat diperjelas kembali ya, atau akan saya perjelas kembali bahwa umumnya masyarakat Cirebon ataupun warga sekitar mengatakan keramat tuk. Jadi ternyata tuk itu karena berawal tadi kayu sebatang tadi yang diketukan, tuk, ya. Jadi terjadilah keluar air, mata air ya. Makanya itulah awal mula kenapa disebutnya keramat tuk. Nah, berikutnya kita mau membahas mengenai tentang keberadaan pusaka-pusaka peninggalan dari Pangeran Mansur Jaya tersebut ya. Nanti kita akan satu persatu, dan saya sudah mendapatkan izin untuk bisa diangkat ya dan diperlihatkan. Oke, satu persatu ini kita mau bahas pusaka yang mana dulu nih, Mas Raden? Pusaka yang pertama yaitu adalah pusaka Cangak Ngondol. Oh, Cangak Ngondol. Pusaka Cangak Ngondol ini adalah salah satu pusaka, yaitu peninggalannya zaman baku, yaitu dan diterima oleh Pangeran Mansur Jaya sampai sekarang. Oh, dari Pangeran Cakrabuana itu ya, sejarah itu lalu sampai diterima ke Pangeran Mansur Jaya. Ini namanya pusaka Cangak Ngondol. Ya, dikenal dengan, maaf saya diperjelas ya. Nah, ini yang disebut pusaka Cangak Ondol ya, tuh. Bentuknya seperti burung karena Cangak Ondol itu sebetulnya sebutan nama burung ya, cangak ya. Karena sejarahnya tempat di mana berdiamnya ataupun pasaryan Pangeran Cakrabuana di sana konon banyak itu ya yang burung bangau ya, yang disebutnya cangak. Dan saya sedikit baca tentang sejarah itu ya. Nah, kebetulan pusakanya ada di sini juga, alhamdulillah nih. Sampai akhirnya bisa dipegang oleh Pangeran Mansur Jaya. Nah, dan berikutnya apa lagi nih yang kira-kira lebih ini salah satu pusaka peninggalan ini Pangeran Mansur Jaya dikala dari sesepuhnya Pangeran Matang Jimat, yaitu di zaman Awang Uwung. Jadi daerah ini dulunya masih hutan. Oh, Awang Uwung ini mohon maaf bisa diperjelas biar nanti yang ini tahu Awang Uwung itu apa itu? Jadi zaman Awang Uwung itu zaman sebelum Cirebon ini banyak pemukiman, masih hutan belantara. Masih hutan ya. Jadi kita sebut kata orang Cirebonnya zaman Awang Uwung, zaman masih
belum banyak orang. Belum banyak orang ya. Cirebon. Masih kosong lah awang-awang gitu ya. Ya, ini adalah peninggalannya. Salah satu pusaka dengan nama Kadga. zaman sekarang disebutnya pusaka Kadga. Kadga ya. Ya. Ini kita harus punya etika dulu karena pusaka-pusaka leluhur. Iya. Kita harus buka dulu dengan cara menghormati, menghargai pusaka itu dengan cara seperti ini. Kita buka, kita tarik ke atas, dan ini adalah salah satu pusaka pegangan Pangeran Mansur Jaya, Kadga yang diterima dulu zaman kerajaan zaman dulu. Ya. Ini sangat luar biasa sekali jenisnya. Seperti belati ya kalau ini, tapi dia lebih lebar. Lebih lebar. Nah, tapi bisa diperjelaskan mungkin untuk mengenai sejarah perjalanan mungkin ya, kenapa ada Kadga seperti ini dan usia sekitar berapa dan eranya bagaimana, karena jenis pusaka ini kan banyak, dari mulai keris sampai ada lagi sebutan betok ya. Seperti tadi ada lagi yang di depan saya tadi mengenai awal ya, cangak ondol gitu, dan juga ada trisula atau apa. Nah, kiranya bagaimana untuk penjelasannya biar generasi yang sekarang nih bisa mengetahui tentang sejarah dan juga tentang sejarah pusaka. Oke, silakan bisa diperjelaskan Mas Raden. Pusaka Kadga ini adalah pusaka awal, ya, yaitu di zaman perunggu, yang mana pusaka yang percampuran antara di zaman perunggu sama logam. Ini di zaman kerajaan Kabudan, sebelum era Singosari ya. Singosari. Kabudan itu zamannya Singosari atau Majapahit, zaman kerajaan dulu. Jadi ini peninggalan sangat lama sekali, ya. Kadga ini, dan alhamdulillah sampai sekarang kami masih merawatnya, ya, dengan kami setiap Jumat Kliwon kami kasih minyak, setiap Jumat Kliwon kami kasih dupa wangi, karena di pusaka ini mengandung kekuatan gaib yang sangat luar biasa. Jadi kami benar-benar menghargai, menghormati ini sesuai dengan kami menghargai leluhur kami. Ini di antara pusaka Kadga ini juga dengan pusaka-pusaka yang lain, ya, karena pusaka ini mengandung kekuatan buat kami yang sangat luar biasa sekali. Oke, baik, sebentar saya minta diperjelas kembali ya untuk detail pusakanya bisa dipegang. Saya juga tidak berani sembarang pegang karena ini yang wajib pegang adalah keturunan langsung ya. Hanya saja saya merasa kagum karena ini pasti perjalanan yang sangat jauh sekali ya, bisa sampai ada di Cirebon. Waktu era dulu kan mungkin hanya kendaraan, hanya kapal dan kuda ya. Artinya bisa sampai berada ada di Cirebon dan masih terawat dan tersimpan baik di sini. Nah, oke lah. Kita nggak sambil santai sebetulnya. Kita hanya obrolan santai, kita tidak terlalu resmi. Kita satu persatu menjelaskan karena di situ di hadapan saya juga ada batu ya, yang ada tapak kakinya yang masih ada tersimpan di sini. Dan ini luar biasa. Nah, biar semua tahu ya, saya tunjukkan. Nah, ini tersimpan dalam rumah ya. Nah, terlihat untuk jari-jarinya ada di sini ya. Tuh. Jadi sebesar ini ya. Namanya tapak wali jagat. Nah, kalau Mas Raden Suparja menjelaskan tadi tapak wali jagat. Nah, tapak wali jagat. Oke, ini saya agak tertarik dengan salah satu pusaka yang ada di hadapan Mas Agus nih. Ya. Bisa dijelaskan nih Mas Agus nih, biar generasi muda biar tahu tentang sejarah pusaka ini nih. Oke, bisa diperjelaskan Mas Agus mengenai tentang sejarah pusaka yang ada di hadapan Mas Agus ini. Ya. Karena dari tadi saya tertarik juga ya. Karena di samping tadi saya agak tertarik dengan kandungan magis yang ada di pusaka Kadga dari yang tadi dijelaskan oleh Mas Raden Suparja ya. Kenapa setiap malam Jumat diberikan seperti bentuk ritual ya, diberi minyak ataupun apa ya. Sebetulnya satu hal yang patut dijaga agar tidak rusak ya, karena
tidak karat atau apa. Di samping itu unsur minyak tadi ada sesuatu hal yang ada kaitan dengan unsur magisnya tersebut. Betul. Ya, karena memiliki sebuah energi ataupun power yang wow, mungkin bagi sebagian orang akan tahulah kenapa pusaka-pusaka tersebut diberikan perawatan seperti itu. Tapi dalam arti bukan hal-hal yang negatif ya. Tapi yang jelas tadi ya seperti Mas Raden Supardja menjelaskan, menghormati dan menghargai hasil karya leluhur ya gitu. Oke, Mas Agus, kita lanjut dengan pusaka yang dipegang oleh Mas Agus. Ya, ini disebut wedung. Untuk estimasi atau tangguh perkiraan itu di era Kanjeng Sunan Gunung Jati atau disebut Cirebon awal. Cirebon awal. Cirebon awal. Nah, di sana kenapa disebut wedung itu karena saat itu untuk Cirebon Demak sendiri kan, untuk daerah Pantura khususnya, wedung itu sangat familiar karena sebagai senjata fungsional. Luar biasa ya. Ya. Kita lihat dalamnya nih. Saya udah penasaran banget nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya buka cahayanya biar lebih dapat detailnya. Oke, kita dekatkan. Ya, silakan. Seperti naga ya. Iya. Sepintas seperti sosok wanita atau apa ya. Oke lah, mungkin Mas Agus lebih tahu ya detailnya untuk memberikan sebuah penjelasan mengenai wedung. Atau boleh saya pegang sebentar untuk saya ambil ininya biar teman-teman semua bisa lihat nih. Oke, teman-teman Sorban Misteri. Nah, ini yang dinamakan tadi pusaka wedung ya. Nah, ini unik sekali. Kondisinya sudah sedikit agak korosi ya. Maklum karena sangat-sangat tua ya. Unik bentuknya, seperti pedang atau seperti golok. Nah, ini bagian handle ataupun hulu ataupun umumnya disebut pegangan lah, gagang ya. Ini saya sudah berkarakter naga gitu ya. Unik. Dan pegangannya pun sangat ringan ya, walaupun nampak besar tapi sangat ringan. Oke, mau nggak silakan diperjelas kembali. Wedung Cirebon. Nah, kenapa disebut wedung Cirebon? Memang wedung itu banyak kita temui familiarnya itu di Demak, era Demak atau Jawa Tengah. Iya. Saat itu. Nah, wedung Cirebon sendiri itu karena memang dahulu era Kanjeng Sunan Gunung Jati dengan Demak Bintoro itu ada istilah akulturasi, penyatuan antara dua kerajaan kesultanan Islam saat itu. Nah, dalam sejarah itu sendiri salah satu putri Sunan Gunung Jati yang kemudian dipinang oleh Sultan Demak itu dimaskawini dengan sebutan pusaka wedung. Ya. Dan untuk wedung saat yang saya pegang saat ini disebut wedung Cirebon. Kenapa wedung Cirebon? Kita lihat lebih dekat dari ciri atau ornamen yang ada. Silakan diperjelas. Ya, ini seperti wadasan yang ada di Sunyaragi. Ya, Sebentar. ya. Oh, ada tanda ini ya, simbol. Ya, simbol seperti Cirebon. Megamendung atau apa ya? Megamendung Semacam atau itu wadasan. ya. Wadasan Ya, sebutannya. iya, Nah, untuk naga sendiri ini termasuk naga raja Naga Raja. yang biasanya itu pegangan para pinangeran atau kerabat kesultanan atau kerajaan. Gitu. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Iya. Dan juga ini saya harus menjelaskan juga ya siapa Mas Agus ini ya. Kalau tadi sudah tahu siapa Mas Raden Supardja, dan Mas Agus boleh jelaskan apa posisi Mas Agus. Kebetulan Mas Agus ini seorang pemuda ya yang masih aktif dalam menjaga ataupun mempelajari ilmu tentang dunia pusaka ya. Seperti ya Mas Agus sendiri jelasin lah apa itu PBTAC ya. Boleh diperkenalkan biar masyarakat juga banyak tahu apa itu PBTAC dan singkatannya apa dan bergerak
ataupun visi misinya PBTAC itu seperti apa. Oke, silakan. Baik, terima kasih Mas Tiko. Kebetulan saya sendiri sebagai salah satu pengurus di PBTAC. PBTAC adalah pelestari bursa Tosan Aji Cirebon. Nah, oke kan? Mohon maaf saya potong dulu. Ya. Nah, maka tadi kenapa Mas Agus cara menjelaskan tentang tadi pusaka-pusaka tadi sangat-sangat detail dan berisi ya. Karena Mas Agus sudah lama mempelajari tentang dunia pusaka ya. Berikut tentang dunia mistiknya pusaka lah atau apa, dan juga diperdalam juga dengan Mas Raden Suparja yang mendalami dunia yang berkaitan dengan alam gaib tadi ya. Nah, silakan dilanjutkan lagi. Ya. Jadi untuk visi dan misi PBTAC sendiri, khususnya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, adalah kami bertujuan atau untuk melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur berupa Tosan Aji. Tosan Aji di sini yang disebut Tosan Aji adalah Tosan adalah besi, Aji adalah mulia atau berharga. Ya, sebagai warisan leluhur yang adiluhung, yang memang harus kita lestarikan dan kita jaga, minimal kan seperti itu. Iya. Dari situlah kemudian kami tertarik dengan saudara-saudara kami di Cirebon gitu, untuk kemudian menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan dari leluhur kami, khususnya di Cirebon gitu. Untuk penjelasan tentang Tosan Aji sendiri itu adalah sebagai wadah dari para pecinta pusaka leluhur di Cirebon khususnya. Dan juga banyak teman-teman anggota ya yang tergabung di PBTAC tersebut ya. Alhamdulillah. Jadi malah justru banyaknya yang tadi saya sempat dikenalkan ya, banyak yang muda-muda ya. Iya. Yang mungkin banyak orang tahu pecinta pusaka mungkin mayoritas orang yang sudah umur yang sudah sepuh atau apa ya. Ternyata banyak ya di Cirebon justru komunitas ataupun perkumpulan ataupun semacam organisasi lah semacam gitu ya, paguyuban. Justru orang-orangnya masih muda-muda, alhamdulillah, menjadi seorang pelestari pelaku sejarah lah seperti itu. Hanya saja lebih terkonsentrasikan kepada bidang pusaka ya. Nah, ini mungkin kita nggak satu persatu semua jelaskan ya, mungkin keris apa itu mungkin sudah umum ya. Tapi ini nih yang patut saya juga agak penasaran nih, yang Mas Raden punya ini nih, yang dibungkus putih ini nih, mengenai paksi kurung tadi. Nah, kebetulan tadi sempat diperlihatkan, tapi saya harus bisa mendapatkan penjelasan mengenai kenapa disebut paksi kurung dan kok kenapa itu adanya berada di handle ataupun pegangan gagang sebuah pusaka ataupun keris ya. Nah, ini nanti yang menjelaskan Mas Agus atau Mas Raden? Mas Agus. Oke, Mas Agus boleh ya jelaskan ya. Terima kasih Mas Tiko. Mohon izin Mas Raden, saya buka menjelaskan apa itu paksi kurung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan paksi kurung ini konon ini nilai ataupun sebuah hubungan ya, nilai hubungan dengan unsur mistiknya lebih tinggi konon ya daripada sebuah bilah kerisnya. Tapi entah, saya juga belum banyak tahu tentang hal itu dan mungkin nanti Mas Agus akan menjelaskan. Ya, baik. Oke. Terima kasih Mas. Ya. Yang disebut paksi kurung adalah bagian dari pesi keris, Paksi ya. peksi ya, yang putus Ataupun patah ya mungkin. ataupun patah di dalam handle, gagang atau hulu sebilah keris, tapi dengan tidak disengaja. Tidak disengaja ya. Ya, itu disebut peksi kurung. Ya, Terkurung berarti ya. terkurung di dalam. Terkurung, Ya. tidak bisa terlepas ya. Tidak bisa terlepas. Nah, untuk ada beberapa yang kemudian meyakini tentang keunggulan atau kemudian kelebihan dari peksi kurung sendiri adalah sebagai tindih atau penetralisir. Ya, selain itu juga sebagai pelindung dari si empunya tadi. Seperti itu. Nah, kebetulan ini berbentuk unik, berbentuk seperti semar dan memang semar. Ya, coba kita perhatikan, ya kan.
Ini kayunya dari jenis kayu apa ya? Untuk kayu sendiri ini termasuk kayu Atau sawo atau bukan Nagasari. Nagasari? Ya? Nagasari Oh, ini. Nagasari. Ini Nagasari. Karena sudah tua sekali Sangat ya. tua sekali ini. Karena memang untuk beberapa pecinta tosan aji sendiri itu masih mempercayai gitu. Ini di luar konteks apa namanya secara eksoteri ya. Iya. Tapi lebih ke isoteri seperti itu. Oke, Mas Agus, mohon maaf nih. Baik. Mungkin banyak juga kalangan muda-mudi yang tidak tahu apa itu paksi ya. Iya. Mungkin bisa diperjelas, diberitahu apa itu paksi. Baik. Artinya diberikan contoh, tinggal ya. ambil yang mana, mungkin dari salah satu contoh pusaka yang mana. Salah satu contoh mana? Iya. Baik. Nah, ini paksi ini bagian yang ada di hulu keris ya. Iya. Dan Mas Agus akan memperjelaskan apa itu paksi. Baik, terima kasih Mas Joko. Saya coba jelaskan apa yang disebut peksi. Peksi adalah salah satu bagian dari keris ya, yang letaknya ada di bawah. Seperti ini. Yang bagian panjang itu Ya, ya. yang panjang ini. Ini disebut peksi atau pesi. Nah, Dan tadi disebut paksi kurung paksi hingga kurung itu ketika salah satu bukan salah satu bagian dari pesi itu patah dengan tidak disengaja Tidak ya. disengaja. Tidak disengaja gitu. Nah, untuk selanjutnya ini disebut gonjo. 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 Nah, gonjo. Nah, ini ornamen. Ini ornamen termasuk singo kekek atau primitif. Singo atau singa ya. Ya, singo primitif. Ini termasuk disebut dapuran. Dapuran. Buatannya gitu ya. Buatannya, dapurannya, singo atau singa. Oke lah. Nah, kemudian sampai ke atas itu disebut bilah. Bilah itu meliputi ada yang lurus, kemudian ada juga yang loop. Nah, kebetulan yang saya pegang ini ada ornamen atau ada guratan ukiran seperti kelabang. Istilah di dalam tosan aji sendiri seperti kelabang sayuto. Kelabang sayuto. Iya. Wow, ini unik nih. Ini unik, termasuk Kelabang sayuto. Mungkin bagi para muda-mudi nih, mohon maaf, mungkin sayuto itu terkesan seperti nama sebuah Jepang atau Japanese ya. sayuto itu sebenarnya lebih ke sejuta sebenarnya sih. Sejuta. Sejuta, artinya banyak lah. Banyak. Seperti halnya Nogososro. Oh, gitu ya. Ya, seperti itu. Sosro Jadi kan sayuto itu banyak. banyak. Hmm. Seperti itu. Unik ini kan mengenai tentang pusaka luar biasa ya. Ya. Ini juga saya kembali lagi untuk membahas tentang paksi kurung. Boleh saya pegang ya? Boleh, Nah, silakan. ini untuk lebih diperjelas kembali. Oh, inilah yang masih tersimpan baik oleh Mas Raden Supardja ya. Karena tidak mudah ataupun apa ya? Ya memang tidak mudah didapatkan seperti ini ya. Mungkin kalau sebatas handle ataupun hulu pusaka banyak lah. Tapi satu hal yang saya hargai di sini adalah hasil karya leluhur dulu. Dia mengukir dengan alat seadanya. Dan ternyata memang ini kayu Nagasari yang sangat tua sekali. Diukir membentuk Ki Semar ya. Ki Semar. Dan itu termasuk unik kan? Tapi Mas Raden mungkin bisa diperjelas, mungkin dulu pernah keris apa atau kerisnya masih ada atau gimana ya? Atau sudah tidak ada kerisnya ya? Oh iya, itu kita mendapatkan handle paksi kurung ini dulu dari orang tua kami sebagai jimat atau pusaka penolak bala. Jadi untuk menangkal barangkali ada orang-orang yang mempunyai kekuatan ilmu gendam, santet, guna-guna, dan ilmu hitam lainnya dengan menggunakan paksi ini, handle ada paksi kurung ini, dengan sendirinya kekuatan apapun akan berbalik langsung pada orang yang mengirimnya. Nah, ini yang saya tertarik sekali dengan tadi cerita Mas Raden mengenai filosofis ataupun tuah ya manfaat dari paksi kurung ya, atau paksi keris yang patah di dalam handle keris. Dan ini nih saya agak tertarik lagi dengan cerita Mas Raden. Kok banyak orang-orang, mohon maaf, orang-orang besar sampai datang sini sampai tertarik dengan apa yang dipegang oleh Mas Raden tadi ya.
dengan cara-cara wah dia. Tapi kenapa Mas Raden mempertahankan walaupun mereka mohon maaf sampai membuka harga mahar yang fantastis ya. Mas Raden sedikit pun tidak tergiur. Karena pusaka ini itu buat kami adalah barang amanah ya, barang yang diwariskan oleh kita untuk dijaga, dan karomanya daripada pusaka ini buat kami sangat berguna sekali. Iya. Ya, karena tahu sendiri zaman sekarang walaupun zaman modern, tetap saja banyak sekali orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu hitam, baik sampai guna-guna dan sebagainya. Untuk itu ya kami masih mempercayai gitu loh, bahwa ini adalah salah satunya penangkal untuk menghadapi mereka-mereka yang punya niat tidak baik untuk menghancurkan ilmu-ilmu hitam yang sekarang berkeliaran di mana-mana. Nah, iya. Maka itu seperti yang sebelum kita mengadakan wawancara ini kan konon justru kekuatan magisnya lebih besar ada di paksi kurung, bukan di kerisnya ya. Setelah patah itu bilah keris itu kekuatannya berkurang, justru berkumpulnya pada paksi kurung tersebut ini ya. Luar biasa. Dan mohon maaf untuk Mas Gunawan bisa dipegang ini. Oke. Saya sangat antusias sekali dengan apa yang ada di sini dan yang dijelaskan oleh Mas Raden Supardja dan juga Mas Agus, dan juga ada putranya di sini tentang sedikit, ini baru sedikit ya, karena ini pusaka peninggalan yang tersimpan dan terawat baik di kediaman Mas Raden Supardja, dan rumahnya tidak jauh dari, ya hanya beberapa langkah dari Keramat Tuk Pangeran Mancurjaya. Dan selebihnya lagi nanti kita akan bahas yang lain-lain lagi yang tentunya akan bisa menarik lagi. Dan satu hal lagi ya, mengenai apapun yang ada di sini, memang saya rasakan mengandung sebuah energi yang bersifat goibiah. Tapi itulah, lika-liku kehidupan manusia memang tidak bisa lepas dari yang namanya kaitan dengan goib. Nah, seperti Mas Raden jelaskan tadi, paksi kurung tadi itu menjadi sebuah benda yang ya memang hanya benda, tetapi dia memiliki sebuah energi yang tidak terlihat dan konon bisa menangkal ataupun menetralkan kekuatan-kekuatan yang sifatnya ingin mencelakai kita. Makanya disebutnya benda tolak bala ya. Bukan berarti kita mengarah kepada suatu hal yang syirik. Kalau syirik itu hanya pikiran aja, itu betul, pikiran orang, betul. persepsi orang ya. Nah, seperti ada orang yang patah-patahkan keris karena dianggap benda syirik. Nah, itu berarti orang yang salah ya. Dia menganggap syirik. Padahal kita tidak menganggap syirik ya. Benda ini pusaka peninggalan leluhur yang patut kita jaga dan rawat. Dan alhamdulillahnya Mas Raden Supardja karena beliau seorang ahli pakar di supranaturalis, jadi memahami tentang dunia unsur mistiknya, kegoibannya, dan juga ada Mas Agus juga mengerti tentang sejarah dan filosofis mengenai hal-hal lain tentang dunia pusaka. Akhirnya karena kemampuan ataupun pengetahuan akhirnya paham. Jadi tidak ada pusaka yang dianggap syirik. Jadi kalau menganggap pusaka keris itu syirik, Anda salah paham. Dan juga jangan ada deh yang mau melarung ataupun membuang pusaka ke laut atau apa, jangan. Kalau Anda tidak mengerti pusaka, temui kami, datang ke sini ya. Bisa kami rawat baik-baik dan bisa dilestarikan dan bisa disaksikan oleh generasi berikut dan berikutnya. Oke, satu hal lagi nih untuk Keramat Tuk Pangeran Mancurjaya ya. Konon walaupun kemarau panjang, air itu tidak pernah kering ya, tidak pernah kering. Hanya saja sayang karena ini malam hari ya, karena di tengah itu ada kayu itu ya. Ada kayunya. Ada kayu perbatangnya. Kayu perbatang tadi. Hanya saja karena keterbatasan cahaya ya, akhirnya tidak bisa terlihat jelas. Ya mungkin ada foto mungkin ya yang siang hari ya, mungkin nanti saya ambilkan capture-nya atau apa biar nanti dimasukkan dalam video seperti apa itu kayu perbatang tersebut. Karena itu yang utamanya di Keramat Tuk ataupun Keramat Pangeran Mancurjaya. Dan alhamdulillah Caruban Misteri berhasil menjumpai Mas Raden Supardja yang sangat sulit kita jumpai karena kesibukan beliau. Alhamdulillah hari ini saya beruntung bisa berjumpa dengan beliau dan bisa menjelaskan dan mendapatkan izin untuk segala sesuatunya. Ada satu hal yang lebih menarik lagi bagi saya, yaitu mengenai air yang berada di Keramat Tuk ataupun Keramat Pangeran Mancurjaya. Dan bukan konon, bukan berita ataupun hal-hal yang hanya cerita, tapi hanya saja situasi saat ini saya ambil waktu di mana tidak terganggu
kepada hal-hal lain. Biasanya jika sudah habis tengah hari ya, sore ini banyak yang datang ke sini, tidak hanya mengenai ambil sisi karomah tentang air yang berada di keramat Pangeran Mansur Jaya. Nah, ini ada yang unik. Ada beberapa hal yang saya pernah ketahui dan juga beliau pernah bercerita bahwasannya tentang orang-orang yang sakit karena pengaruh guna-guna ataupun santet ya. Nah, jadi karena tadi berbicara tentang paksi kurung tadi ya, handle ataupun pegangan sebuah pusaka yang bagian paksinya patah di dalam, itu kan sebagai tolak bala. Nah, tapi di sini ada yang unik, orang datang ke sini berobat hanya menggunakan syariat air yang berada di keramat Tuk ataupun keramat Pangeran Mansur Jaya. Nah, ini bagaimana nih? Saya ambil lagi ini ya, mengenai karomah air tersebut, dan mungkin saya rasa tidak hanya sebatas air ya. Betul. Artinya Mas Raden Suparjo juga akan mengolah secara keilmuan juga ya. Artinya tidak hanya sebatas airnya. Betul. Kalau air mungkin semua juga suci ya, karena ciptaan Allah ya. Tapi kan sabab-musababnya nih bagaimana? Tapi oke lah, Mas Raden Suparjo jelaskan lah gimana untuk menangani atau bagaimana ya biasanya menangani orang-orang yang sakit karena guna-guna. Hanya itu saja. Oke, jelaskan. Jadi hampir setiap hari itu ada pasien-pasien yang datang. Mereka sakit bukan karena sakit biasa, tapi sakit karena hal lain. Itu karena guna-guna, karena santet, karena dendam dan sebagainya, yang ilmu hitam. Itu mereka yang merasakan sakit di luar talar ini, atau karena magic, atau karena gaib, atau karena ilmu hitam. Mereka datang ke sini, dan saya selaku juru kunci yang mana sudah tahu karomah dan khasiat daripada Pangeran Mansur Jaya ini, tidak ambil panjang lebar. Semua orang-orang yang datang ke sini langsung bawa ke balong keramat dan langsung kita mandikan di sana dengan karomah Pangeran Mansur Jaya. Karena di air di balong keramat ini terdapat sebuah sebatang kayu peninggalan para wali dulu, yang jelas-jelas ini sudah mengandung karomah yang sangat luar biasa. Sehingga bagi mereka-mereka yang punya penyakit asalnya dari ilmu-ilmu hitam, orang-orang yang sengaja iri dan gisir dan sebagainya, itu dengan sendirinya langsung sembuh dengan dimandikannya, dengan dicuci mukanya, atau sekalian dimandikan dengan 3 ember air balong keramat. Atau 3 gayung ya, semacam 3 siraman semacam gitu ya. Dan pastinya ada unsur doa ya, ya tidak hanya sebatas air aja ya. Betul. Pastinya kita sebagai umat yang beragama, doa itu paling utama ya Mas Raden ya. Betul. Dan juga air itu kan ya sebatas media menjadi sebuah luar biasa karena mengandung unsur karomah pastinya, sehingga orang-orang yang terkena gangguan-gangguan sihir, santet ataupun semacamnya itu, kekuatan-kekuatan negatif itu menjadi netral ya. Nah, alhamdulillah kalau begitu. Bukan berarti mendatangi tempat keramat itu menjadi hal yang syirik ya. Kembali lagi tadi mengenai penjelasan tadi mengenai pusaka, bahwa pusaka keris bukan benda syirik, dan mendatangi tempat keramat pun juga bukan perbuatan syirik. Karena kebanyakan orang salah kaprah. Jadi silakan Anda datang kepada tempat-tempat keramatnya, ataupun seperti keramat Tuk ataupun keramat Pangeran Mansur Jaya. Bukan berarti hal yang lain-lain ya. Satu sisi kita mengenang dulu leluhur, perjuangan leluhur. Bagaimana seperti tadi dijelaskan oleh Mas Raden ya. Hanya sebilah kayu yang disebut kayu perbatang hanya dituk ataupun diketukkan sampai akhirnya disebut namanya keramat Tuk ya. Keluarlah air. Dan itu pun satu hal yang istimewa karena semuanya atas izin Allah ya. Karena kalau saya mungkin hanya tukan tangan, mungkin tidak akan keluar ya airnya. Tapi karena seizin Allah, keluarlah air ataupun mata air. Dan hingga kini air ini masih bisa bermanfaat. Artinya itulah ada sesuatu hal-hal yang harus kita kepahami lebih dalam dan lebih jauh lagi mengenai apa itu keramat. Ya karena itulah keramat, dan kita mengkeramatkan artinya menjaga ya. Kalau penjelasan lebih detailnya ya. Dan melestarikan. Jadi jangan langsung berasumsi
tempat keramat itu hal-hal yang ngapain lu datang ke tempat-tempat keramat gitu-gitu, itu perbuatan syirik lah atau apa. Itu salah pemikiran ya. Jadi itu kayaknya orangnya mainnya kurang jauh ya, kurang jauh. Satu sisi di tempat keramat ada sejarah yang ada. Tempat keramat tersebut ada tokoh ya, tokoh yang luar biasa yang hingga sesuatu tempat keramat itu bisa terjadi. Nah, mungkin sedikit banyaknya sudah sangat jelas ya mengenai apa ini tempat keramat Tuk ataupun keramat Pangeran Mansur Jaya, dan juga berikut peninggalan-peninggalan pusaka yang tersisa yang terdapat di sini yang masih terawat baik, dan juga berikut yang ada di ruangan sebelah sana ya. Dan nanti kita masukkan juga picture-picture yang siang hari ya, karena utamanya tadi itu kayu perbatannya, karena saat ini karena malam hari saya kekurangan fasilitas untuk mendapatkan tangkapan kamera yang jelas ya, untuk kok di balong ataupun kolam air tersebut ada kayu perbatang tadi, karena itu yang utamanya di situ ya. Tetapi bukan hal apa-apa, tapi itulah sejarah yang dahulu pernah membuat kenapa air mancur itu keluar. Itulah keistimewaannya di keramat Pangeran Mansur Jaya yang terdapat di Kabupaten Cirebon, tepatnya alamatnya Desa Kartawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Oke, itu insya Allah akan sangat bermanfaat. Jadi bagi kalian semua ataupun siapapun dari luar negeri, dari mana-mana, jika datang Cirebon, jangan lupa singgahlah ke keramat Pangeran Mansur Jaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan tayangan berikutnya dan penelusuran Caruban Misteri.